Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Nah ini gue udah lama banget nih nggak upload video, ada kali 2 minggu ya. Abis bertapa bro, abis bertapa. Ya. Oke, jadi ceritanya gue nih baru beli kamera baru bro, ya. Bukan DSLR atau mirrorless, bukan. Jadi ini kamera action cam nih yang gue pakai sekarang. Action cam ini kehebatannya tuh dia bisa masuk ke dalam air dengan kedalaman 5 meter tanpa pelindung apapun bro. Ya. Jadi ini kita bikin konten dengan cara yang agak sedikit berbeda. Ya jadi sekalian gue ngetes kamera ini, sekalian gue bikin konten. Jadi nanti kita akan masuk ke dalam tank Wolfish nih yang belakang gue. Ya. Terus kita masuk ke tank Piranha. Terus kita masuk ke tank Virus Kombi, terus kita masuk ke tank Exodon tuh yang di bawah. Nanti terus kita masuk juga ke Cyber Tank bro. Kita coba masuk ke dalam air, kita rasain jadi ikan tuh apa sih rasanya. Ya intinya kita coba dah bikin konten pakai kamera ini. Mungkin nuansanya akan berbeda kalau kita update-nya langsung dari dalam tank bro. Nah mengenai jenis kameranya gue nggak usah spill lah ya, kan kagak ada di endorse bro. Ya. Nah kalau misalnya kalian ada yang pengen tahu gue pakai kamera apa, mereknya, itu nanti kalian boleh deh DM gue ke Instagram, nanti gue kasih tahu bro. Oke, ya udah kita langsung mulai aja bro. Kita cemplung-cemplungin nih kamera. Apa bener bisa masuk ke dalam air tanpa pelindung apapun? Tapi kalau action cam kayak gini ya, itu sebenarnya jangan berharap resolusinya kayak kamera mirrorless atau DSLR kayak yang gue pakai biasanya. Pasti ada sedikit pengurangan lah di resolusinya. Ya mungkin kayak gini nih, ya nggak tahu deh. Pokoknya kita tes aja bro hari ini. Ya, gue juga nggak mau terlalu banyak ngulas kamera. Kita bukan review gadget bro. Kita kan penghobi ikan predator. Oke bro, langsung aja kita mulai. Nah kita coba nih masuk ke tank ini. Jujur aja kalau Wolfish diam-diam gini suka tiba-tiba gigit bro. Misal kayak gue masukin pipa paralon, pasti selalu tiba-tiba aja nyerang. Makanya ngeri-ngeri sedap juga nih masukin kamera gini. Wah asik juga kita langsung masuk ke dalam tank gini ya. Berasa beda banget feel-nya kalau lihat dari luar tank. Kalau Wolfish ini sih belum banyak yang bisa gua update. Di size segini pertumbuhannya agak melambat ya. Padahal dulu dari size kecil sampai size segini lumayan cepet loh. Coba-coba kita main-main ke dekat Wolfish ini. Wih asik ya. Gue berasa jadi kurcaci lagi berenang dekat ikan monster bro. Buset, ini rahang ngeri banget nih. Pantesan aja ikan sekali caplok langsung tewas. View-view kayak gini nih yang susah didapetin kalau kita cuma dari luar kaca tank. Nah, coba kita ke area sini nih. Di sini nih biasanya nih monster suka tidur. Jadi sekarang kita rasain dulu nih kalau tidur di sini gimana sih rasanya. Anjrit, kurang kerjaan banget gua. Oke, kita lanjut ke tank Piranha. Nah, kalau tank ini jujur aja gua nggak berani banyak gerak karena mereka ini emang nggak nyaman banget bro kalau ada benda asing masuk ke dalam tank. Dan yang bikin ngeri sih sebenarnya kalau mereka ngamuk. Tank bergetar bro. Jadi gue cari aman aja deh dari sisi sini aja. Ini juga berasa beda banget ya kalau ngelihat langsung di dalam air. Gue berasa dikelilingin sumo-sumo yang siap nyeruduk gua. Intinya kalau piranha itu misal kalian masukin tangan atau benda asing, gerakannya jangan terlalu cepat atau agresif bro. Santai aja, pelan-pelan. Lama-lama mereka juga bakal tenang kok. Tuh kan, mulai ada pergerakan. Oh ya, update-nya tentang piranha ini, nafsu makannya udah balik beringas lagi bro. Semenjak settingan lampu di tank ini kembali ke settingan pabrik. Ya seperti yang gue jelasin di konten gue sebelumnya tentang piranha ini. Nah ini dia ikan cere Amazon kesayangan gue.
Exodon Paradoxus. Kita coba masuk ya ke tank ini. Ikan ini sebenarnya juga nggak nyaman kalau ngelihat benda asing masuk ke dalam tank. Makanya gue jadi main kucing-kucingan nih. Sejauh ini gue pelihara ikan ini enak banget sih. Bener-bener ikannya nggak ribet dan nggak manja. Bener-bener maintenance-nya cuma water change doang. Mana kapas juga jarang banget kotor. Ya secara kotoran mereka juga halus-halus banget ya. Cuma memang minusnya pelihara ikan koloni begini, di antara 20 ekor ini ada yang pertumbuhannya nggak sama nih. Mungkin karena kalah makan ya. Jadi kelihatan banget ada yang size-nya kecil dan ada yang gede. Padahal pas beli size-nya sama. Tapi untuk ikan ini gue akan jelasin detail di konten terpisah aja deh. Soalnya lumayan seru nih bahas update ikan ini lebih detail. Oke, sekarang kita lanjut ke tank mini vampir nih. Nah, kalau di tank ini kan artisnya emang Payara Scombi ya. Tapi emang ikan ini nggak banyak ceritanya kok. Gue beli ikan ini juga hanya untuk tambah-tambah koleksi Payara gue aja sebenarnya. Pertumbuhannya juga kayaknya udah mentok nih, segini-segini aja. Tapi enaknya tank ini bisa jadi tank pembesaran sepanjang masa nih. Untuk ngebesarin ikan-ikan yang gue beli dari size kecil. Soalnya si Payara Scombi selalu jadi penghuni tetap di sini. Ikan lain mah udah masuk dan keluar dari tank ini karena udah nggak muat. Ini si penghuni tetap ya segini-segini aja. Nah, kalau yang ini nih, si Parang-Parang, calon penghuni Saber Tank yang entah kapan masuk ke sananya. Aduh, gue bener-bener lagi nge-push size-nya banget nih. Udah di size 25 cm gini kok jadi lambat ya gedenya. Feeling gue masih nggak enak nih kalau dipaksain masuk ke Saber Tank bareng si Payara-Payara Armatus gue. Badan tipis dengan size segini sih masih bisa diseruput kayak Indomie bro sama Payara Armatus. Mending Armatus kalau diseruput sama Oxydorus gua yang segede gaban. Aduh. Ya pokoknya sabar dulu deh, pasti akan tiba waktunya kok. Nah, yang paling gua seneng nih bisa pakai kamera di dalam tank gini. Gue bisa ngeliat si lele vampir dengan jelas bro. Ya lagian nih kan ngumpet terus sih di balik kayu. Susah bener gua ngeliat dan dapat videonya. Kalau kayak gini kan, ayo mau sembunyi di mana lu bro? Terpantau dengan jelas. Gue nggak ngerti ya, ini di dalam tank ini kok semua pertumbuhannya agak lambat ya. Karena kan sebenarnya gue beli Dynama Catfish ini juga untuk masuk ke dalam Saber Tank. Tapi kok mata gue ngeliat size-nya kayak nggak gede-gede ya bro. Apa emang Payara Armatus gue yang di dalam Saber Tank yang pertumbuhannya ngebut banget ya? Jadi kayaknya gue ngeliat ikan-ikan gue yang di tank lain kok kayak nggak besar-besar sih. Nah, satu lagi nih penghuni di dalam tank ini. Yang jujur aja gue hampir lupa punya ikan ini bro. Jujur ini ikan ngebosenin banget sih. Makannya malu-malu banget, bantuin bersihin tank juga enggak, cuma diem doang tuh di pojok. Kalau gue lempar pelet, kayaknya kebanyakan pelet yang kesedot pompa dibanding yang dia makan. Sorry ya buat penggemar ikan Irwin ini, gue cuma review jujur kok. Oke, terakhir kita masuk ke tank Dracula nih, Saber Tank. Widih, berasa banget ya joroknya nih tank kalau masuk pakai kamera gini. Ini tuh airnya banyak banget kotoran-kotoran kecil karena gue baru aja kasih makan Oxydorus. Nah, si Oxy ini kan kalau makan selalu gali-gali substrat ya bro. Jadi itu kotoran-kotoran yang di bawah batu pada naik semua deh menuju ke lubang chamber. Ya, tapi emang ini sih fungsinya Oxydorus ada di tank ini. Nah, ini tuh gue agak susah diem kameranya karena Payara Armatus gue yang namanya Bruno tuh agresif banget kalau ada benda asing masuk. Dan dia pasti gigit. Makanya gue jadi susah diem nih karena dikejar-kejar terus. Ya kalau cuma pipa yang digigit sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kamera baru gue ini yang digigit, ya nangis dah bro. Ini masuk kamera gini, gue jadi berasa tankmate atau pakan hidup mereka ya bro. Dan kalau langsung di dalam begini berasa tambah horor ya. Kayak berasa di laut yang dalam banget, yang ada benda-benda aneh gitu bro.
Oke, update-nya Payara Armatus gue yang namanya Draco ini udah puasa 1 bulan plus 1 minggu bro, untuk gue latih pakan beku. Tapi baru aja kemarin gue udah lihat kok dia sekali makan pakan beku. Jadi kayaknya proses puasa ini menuju berhasil nih. Nanti gue akan update lagi ke depannya. Kalau Payara Armatus gue yang namanya Bruno ini sih nggak usah ditanya lagi deh. Makan ikan potong udah lancar dan rakus banget dari dulu. Dia doang yang nyalinya paling oke kalau ada benda asing masuk gini. Tapi sekarang badan si Bruno jadi kelihatan lebih besar deh dibanding si Draco. Karena ya tadi gue bilang, si Draco lagi puasa 1 bulan nih. Sementara si Bruno kan tetap harus rutin gue kasih makan terus. Ngapain juga ikutan puasa. Oke, nextnya kita akan update lebih lengkap lagi deh mengenai Saber Tank ini. Kalau sekarang kan kita ngetes kamera aja bro. Nah, kira-kira gitu bro. Jadi menurut gue oke juga nih kamera ya. Jadi kita bisa dapet feel yang beda lah kalau kita langsung masuk ke dalam air kayak gitu. Jadi mungkin nanti kamera ini bakal gue pakai untuk konten-konten gue berikutnya. Untuk footage konten gue lah ya. Entah itu buat konten di galeri gue atau buat konten di penghobi lain. Cuman kan kalau ke penghobi lain ya nggak semua orang juga ya suka tanknya dimasukin kamera-kamera kayak gitu ya. Jadi kemungkinan gue akan lebih banyak pakai di galeri gue. Jadi gue nggak tahu nih hasilnya gimana karena pas gue ngomong ini kan gue belum edit. Jadi kita lihat aja hasilnya gimana. Oke, jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your prize.